Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rizky Ahmad dari kelas 10 Merdeka Belajar 7 akan mewawancarai. Saya Fadilah Rizky Ramadhani dari kelas 11 Mandiri 2. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya. Untuk yang pertama, apa pendapat Anda tentang pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menurut saya sendiri buat pentingnya sholat pasti ya sangat penting karena kita sebagai umat muslim ada kewajiban untuk sholat dan pastinya itu harus dijalankan untuk tiap umat muslim. Ya, terima kasih. Untuk yang nomor 2, mengapa menurut Anda beberapa orang itu merasa malas untuk melakukan sholat? Oh, ya dari saya sendiri ya, saya dijawab kalau misal untuk malas sholat, menurut saya sendiri itu nggak bisa ya, kita nggak bisa tahu rata-rata kenapa orang buat malas sholat karena itu pasti ada pandangan dari masing-masing orang, terus juga dari latar belakang orang juga. Mungkin ya ada yang malas karena kayak aduh malas banget nggak ada waktu gitu. Itu mungkin jadi salah satu contohnya buat kenapa ada orang yang malas sholat. Terima kasih. Jikalau Mas menunda atau bahkan melewatkan sholat, alasannya apa? Kalau menunda, ya mungkin ada jadwal atau waktu yang bertabrakan juga. Ya itu harusnya nggak dicontoh ya. Lebih baik kan kita dalam Islam kan dianjurkan pasti ya kalau misal ketika azan sudah berkumandang itu kita harus kayak ngedahuluin sholat lah, tinggalin kegiatan kita di waktu hari itu juga dan kita lakuin sholat. Jadi kenapa saya bisa nunda untuk sholat ya mungkin karena ada waktu yang bertabrakan juga, tapi itu jangan dicontoh ya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, jikalau Mas melewatkan sholat, perasaan Mas itu apakah ada rasa bersalah atau biasa saja? Kalau dari saya sendiri ya pasti ada rasa bersalah sedikit lah, karena kan memang kewajiban kita yang harusnya dilakuin di waktu itu juga, tapi malah terlewatan atau kita tunda gitu. Jadi pasti ada rasa bersalah juga dan ya seharusnya setelah kita melakukan kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut yang menabrak waktu sholat, kita langsung melakukan sholat. Untuk yang selanjutnya, apakah menurut Anda lingkungan atau teman-teman memiliki pengaruh terhadap kebiasaan sholat seseorang? Menurut saya sendiri pasti ya karena dari lingkungan kita, gimana caranya kita biar bisa ada di lingkungan yang positif, gimana caranya kita biar bisa ada di lingkungan yang teman-teman kita tuh bisa gitu loh buat mengajak kita sholat. Jadi itu lingkungan menurut saya berpengaruh sih. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, apa yang menurut Anda bisa memotivasi seseorang untuk lebih rajin sholat? Motivasi ya, kata-kata nih berarti. Iya, boleh. Ya, sholatlah sebelum kalian disolatkan gitu. Mantap. Yang selanjutnya, apakah Anda pernah merasa sulit untuk menjaga konsistensi dalam sholat 5 waktu? Jika iya, apakah yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Konsistensi mungkin iya ya, karena kan tadi udah saya bilang di awal kayak kadang saya pernah buat tunda sholat karena ada jadwal yang bersangkutan atau kayak lagi ngelakuin kegiatan tersebut. Jadi ini juga kayak Untuk menjaga konsistensi dalam sholat 5 waktu. untuk menjaga apa ya, kita butuh pengingat kayak ya dari alarm itu ngaruh sih menurut saya, kayak alarm gimana waktu buat sholat kita dan sebagainya itu ngaruh. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, menurut Anda, apakah ada dampak negatif dari sering melewatkan sholat dalam kehidupan Anda sehari-hari? Kalau dibilang ada pasti ada ya, karena ya dari ilmu atau yang kita dapat pasti ada. Kalau kita nggak ngelewatin sholat, nah mungkin kita nggak ngerasain secara langsung, tapi kadang saya tuh bisa ngerasa kayak ketika saya nggak sholat nih 2-3 kali, nah kedepannya itu saya ngerasa kayak mungkin ada apa gitu lah, kayak kejadian apa tuh saya selalu ingat kayak kemarin mungkin karena saya nggak sholat jadi saya ngerasain hal ini gitu. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk menghilangkan rasa malas dalam melaksanakan sholat? Langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan rasa malas, ya yang pertama tadi ingat motivasi kita buat sholat, buat pengingat kita sholat juga, terus juga apa ya, kita tahu lah kita sebagai muslim pastinya ada inisiatif atau kesadaran diri untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan untuk kita. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Anda pernah mendapat nasihat dari seseorang yang membuat Anda lebih semangat untuk sholat? Jika iya, bisa Anda ceritakan. Kalau nasihat ya, yang pertama itu pasti dari orang tua saya sendiri, dimana kayak
ketika saya sekarang ini ketika saya udah waktunya sholat tapi kadang saya belum melaksanakan sholat itu selalu orang tua saya selalu jadi pengingat saya, dimana punya dorongan dari orang tua saya buat ngelakuin sholat di waktu itu juga, dan itu pasti ya berpengaruh buat karena dari orang tua sendiri. Ya Mas, sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Oke. Siap Mas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Nugroho. Saya dari kelas MB7, absen 1, dan saya akan mewawancarai Fadil Ismail dari MB7 juga, dan saya akan menerima wawancara dari Hasan Nugroho. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pendapat Anda tentang pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kalau menurut pendapat saya, untuk sholat sendiri itu ya untuk membenarkan kita dalam suatu perbuatan, dan juga untuk membenarkan kita agar kita itu selalu dekat kepada Sang Maha Kuasa. Bagus sekali ya jawabannya. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Mengapa menurut Anda beberapa orang itu malas untuk melaksanakan sholat? Karena yang pertama itu faktor mungkin teman yang membawa mereka itu untuk ya tahu anak sekarang itu ya bermain, yaitu bermain game, Jadi kelupaan waktu Nah, gitu ya. itu juga Iya. menurut saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya menjadi alasan Anda menunda atau bahkan melewatkan sholat? Jadi kalau menurut saya pribadi yaitu karena yang pertama mungkin tidak ada air yang memungkinkan kita harus sholatnya ditunda. Yang kedua yaitu karena mungkin pakaian kita kotor, kita sedang perjalanan menuju ke tempat yang jauh, seperti itu. Jadi nunggu apa ya, waktu yang tepat gitu. Ya, Oke, pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda setelah melewatkan sholat? Apakah ada rasa bersalah atau biasa saja? ya menurut saya memang seperti merasa bersalah karena saya sudah menunda-nunda waktu yang sudah ditentukan, yaitu seperti sholat subuh saya hanya sholat ketika setelah yang sudah jam ditentukan. Oke. Pertanyaan yang kelima, apakah menurut Anda lingkungan atau teman-teman memiliki pengaruh terhadap kebiasaan sholat seseorang? Tentu dong, karena itu memang faktor utama yang memang harus dijaga ya, biar sesama teman ya kita saling mengingatkan, dan juga jangan sampai saling menyesatkan. Biar tidak, tidak lalai. Ya, tidak lalai gitu. Oke, selanjutnya, apa yang menurut Anda bisa memotivasi seseorang untuk lebih rajin sholat? Jadi mungkin yang pertama kita juga dari pantauan dari orang tua sendiri yang mungkin itu ya biar mendidik anaknya yang taat beragama, dan juga kita harus pandai memilih-milih teman agar teman itu sendiri yang mengajak kita supaya mengingatkan kita agar sholat tepat waktu. Oke, lalu apakah Anda pernah merasa sulit untuk menjaga konsistensi dalam sholat 5 waktu? Jika iya, apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Ya menurut saya pribadi saya juga pernah, dikarenakan mungkin ada faktor-faktor tertentu seperti kumpul rapat remaja, mungkin bermain sepak bola. Ya untuk cara memperbaikinya yaitu kita mengingat waktu, yaitu seperti kita menjadwalkan diri untuk seperti jadwal salat zuhur itu jam berapa, kita harus bersiap-siap itu jam berapa. Jadi kayak dibikin semacam jadwal Ya. dan harus konsisten apa dalam menjalani jadwal yang telah bikin gitu ya. Dan terus pertanyaan yang ke-8, menurut Anda apakah ada dampak negatif dari sering melewatkan sholat dalam kehidupan Anda sehari-hari? Mungkin menurut saya itu memang banyak ya. Jadi seperti kita itu kurangnya teman, dan juga kurangnya bermusyawarah sama orang, dan juga kita itu sangat introvert. Jadi kita tuh kayak meninggalkan sholat itu seperti suram. Jadi kayak Hidup kita kayak suram gitu. ada hukumannya tertentu. Iya. gitu. Oh iya. Oke, pertanyaan ke-9, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk menghilangkan rasa malas dalam melaksanakan sholat? Baik, yang pertama mungkin kita saling mengingatkan satu sama lain, yaitu seperti contohnya kita mengingatkan sesama teman untuk sholat 5 waktu berjamaah, dan kita saling mengingatkan. Jadi kita nggak punya asal-asalan, cuman kita hanya menyuruh tapi kita tidak melakukan. Oh iya.
Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Apakah Anda pernah mendapatkan nasihat dari seseorang yang membuat Anda lebih semangat untuk sholat? Jika iya, bisa Anda ceritakan? Jadi saya ya pernah ya dibilang sama ayah saya pribadi, yaitu untuk menjaga sholat saya agar menjadi anak yang bertakwa dan juga untuk masa depan untuk menjadi pemimpin keluarga yang baik, juga untuk ya masyarakat. Di masyarakat ya, buat kepada masyarakat itu kita untuk agar lebih baik. Baik, itu cukup sekian pertanyaan dari saya. Bila ada kesalahan, saya sangat memohon maaf setulus-tulusnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Ismail dari kelas Merdeka Belajar 7. Saya ingin mewawancarai. Saya Hilmias. Saya Faras. Jadi langsung ke pertanyaan saja ya. Yang pertama, apa pendapat kalian tentang pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari? Kamu jawab dulu nggak kok? Kamu dulu. Berapa pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Kalau menurut saya, sholat itu sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena mau bagaimanapun juga kan sholat juga sebagai pedoman kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah. Habis itu juga kalau misalnya sholat itu menurut saya lebih apa ya, setelah melaksanakan sholat itu lebih tenang. Habis itu kalau misal kalian yang punya pikiran-pikiran stres dan sebagainya, kalau misalnya menaikkan ibadah sholat itu pasti lebih tenang lah. Kalau menurut saya sholat itu ya rukun Islam yang kedua, jadi kita sebagai umat Islam wajib menjalankannya. Dan sholat itu seperti salah satu cara untuk kita gampang masuk surga. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa menurut kalian berapa orang merasa malas untuk sholat? Aduh, kalau menurut saya sendiri sih kenapa malas untuk sholat itu jawabannya simpel, karena tergantung sama pemikiran dan tergantung sama kemauan diri sendiri. Karena kalau misal kita mau ngelakuin sesuatu nih, tapi kalau misal diri sendiri itu kayak nolak, males, itu emang pasti akan susah. Jadi menurut saya kenapa orang itu malas sholat, balik lagi karena kemauan dari diri sendiri yang masih kurang. Menurut saya itu sesuai innamal a'malu binniyat. Semua perihal itu dilakukan dengan niat. Jika kalau orang itu sudah tidak niat sholat, maka orang itu tidak akan melaksanakan sholat sampai kapanpun. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang biasanya menjadi alasan kalian menunda atau bahkan melewatkan sholat? Kalau misal menunda atau melewatkan sholat biasanya itu karena ada sesuatu. Misal kayak ada yang harus dikerjain secara mendadak, atau misal harus ada yang pokoknya harus dikerjain dalam waktu dekat, yang dimana di situ yang harusnya kita bisa sholat tepat waktu, jadinya kita nunda sholat dulu, nanti sholatnya setelah kegiatan yang kita lakukan itu selesai. Ini kalau dari saya itu kayak ajakan teman gitu. Kalau temannya mau nunda ya pasti kita diajak dulu juga. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan kalian setelah melewatkan sholat? Apakah ada rasa bersalah atau biasa saja? Pastinya bersalah dan rasa penyesalan juga sih. Semua. Pastinya menyesal karena ya yang dari pertama itu sholat itu emang wajib bagi umat Islam. Pertanyaan yang kelima, apakah menurut kalian lingkungan atau teman-teman memiliki pengaruh terhadap kebiasaan sholat seseorang? Sangat-sangat pengaruh. Apalagi kalau misal teman-temannya kayak susah diajakin, habis itu pada nolak-nolak, atau nggak misal kayak ngomong udah nggak usah sholat gitu, kita juga pastinya akan terpengaruh. Walaupun sebenarnya kalau misal teman-teman gitu kita juga tetap bisa kayak sendiri, tapi kalau misalnya sendiri tuh kayak kurang gitu ya. Jadi tuh ya pengaruh teman itu emang sangat berpengaruh. Lingkungan, balik lagi ke lingkungan, toxic ya itu. Menurut saya sih berpengaruh, sangat berpengaruh. Kalau misalnya di rumah itu rajin sholat, yang itu karena lingkungan orang tuanya itu emang Islamnya ketat. Ya, tapi kalau di sekolah mungkin tidak, karena teman-temannya apa gitu. Untuk pertanyaan yang keenam, apa yang menurut kalian bisa memotivasi seseorang untuk lebih rajin sholat? Jadi kalau misal kayak gitu tergantung sama diri sendiri, tergantung sama keniatan seseorang untuk melaksanakan sholat tersebut. Karena ya yang udah dibilangin dari awal juga, karena sholat kan juga salah satu sebagai pedoman hidup lah. Jadi kalau misal orang tersebut emang mau niat sholat, ya balik lagi ke niat diri sendiri juga sih. Kalau dari saya mungkin ngajak setiap hari. Lalu kalau bisa kita tuh mengajak dengan kita memperbaiki diri kita sendiri. Karena
kalau kita rajin sholat, kalau kita mengajak itu kayak lebih kayak seret gitu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah merasa sulit untuk menjaga konsistensi dalam sholat 5 waktu? Jika iya, apa yang kalian lakukan untuk mengatasi? Sangat-sangat pernah. Biasanya saya itu jarang di sholat subuh, terus habis itu subuh sih biasanya yang jarang. Karena kalau misal itu menurut saya itu malas sih, karena apa ya, kayak rasa buat itu tuh susah. Jadi tuh kalau misal sholat subuh kan harus bangun kasih gitu-gitu, karena itu yang menurut saya itu bikin kayak malas buat sholat. Jadi tuh cara mengatasinya adalah sebenarnya semua itu bisa dilakukan kalau misalnya kita bisa kontrol diri sendiri dengan cara melawan rasa malas yang ada di diri kita sendiri begitu. Kalau dari saya itu pernah konsistensi, pernah konsistensinya mengurangi. Iya. Karena awalnya kalau saya tuh mulai masuk SMA tuh tuhur. Jadi itu kayak kan pas udah jam istirahat, udah capek-capeknya gitu kan, maunya ke kantin istirahat gitu. Jadinya Susah ya menjaga konsistensi tuhur itu susah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apakah dampak negatif dari sering melakukan sholat dalam kehidupan kalian sehari-hari? tidak mendapatkan ridho, mendapatkan hidayah, mungkin apa itu Iya, sama. Oke, untuk yang selanjutnya, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk menghilangkan rasa malas dalam melaksanakan sholat? Simpel, lawan rasa malas itu. Karena kalau misal kita bisa kontrol, kita juga bisa melakukan semua yang kayak, kalau misal kita udah malas tuh udah susah. Jadi itu cara paling benar adalah kita mengontrol diri, habis itu berani buat ngelawan rasa malas itu. Karena kalau misal terus-terusan ada di rasa malas, kita nggak akan jadi manusia yang benar. Sama. Untuk yang terakhir, apakah kalian pernah mendapatkan nasihat dari seseorang yang membuat kalian lebih semangat untuk sholat? Jika aja, bisa anda ceritakan. Paksa sih paling sering ya, paksa ya. kalau nggak ya orang tua. Apa? Ceritakan. Ya orang tua itu apa, powerin saya buat subuh. Iya, Kalau nggak itu nggak bangun-bangun. kalau misal motivasi paling sering itu biasanya didapetin pas pelajaran PAI sih sama Pak. Saya itu sering buat diomongin nih gitu lah, banyak lah. Ya kalian jadi, ya kalian tahu sendiri juga lah. Terima kasih untuk kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Nugroho dari absen 1 dan ini teman saya. Khairul Mukhtar Rizkia dari absen 21 dari kelas 10 ME7. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak. Ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, untuk sholat pendapat saya itu sangat penting karena itu hubungan kita dengan Allah, agar akhirnya kita menjadi manusia yang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sholat itu juga bisa mencegah dari perbuatan yang kurang baik, karena fungsi sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang bukan. Jadi peran sholat itu sangat penting menurut saya pribadi. Intinya harus sebagai seorang muslim wajib menjaga sholat 5 waktu. Ya, seperti itu. Baiklah, pertanyaan kedua, mengapa menurut Anda ada beberapa orang yang malas untuk sholat? Ya, kalau ada orang yang beberapa malas sholat itu karena memang satu ada yang gangguan dari diri sendiri karena malas, dan juga ada gangguan dari lingkungan. Misalkan seperti ada yang mengajak tidak melaksanakan sholat, nah ini ada ikut-ikutan tidak sholat. Jadi seperti itu ya. Kenapa kadang ada orang yang mungkin malas untuk melaksanakan sholat. Pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya Pak, apakah Bapak pernah meninggalkan sholat? Insya Allah tidak. Baiklah, selanjutnya langsung saja. Apakah menurut Anda lingkungan atau teman-teman memiliki pengaruh terhadap kebiasaan sholat seseorang? Ya, antara sholat dengan kehidupan sehari-hari itu sangat berpengaruh ya. Apalagi keterkaitan dengan hidup yang sukses di dunia. Karena apa? Kalau Allah saja yang ditinggalkan, apalagi dengan yang lain. Makanya itu ada pengaruhnya antara sholat dengan kesuksesan atau kehidupan lancarnya di dunia. Seperti itu. Dengan pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda, apa yang menurut Anda bisa memotivasi seseorang untuk lebih rajin sholat? Ya, untuk motivasinya bisa dengan diingatkan
atau menunjukkan tentang bahayanya sholat, ya agar mereka agak khawatir atau takut dengan ancaman Allah. Contoh misalkan yang meninggalkan sholat sengaja akan dibalas dengan rakaat, ini tetap dimotivasi, jangan disalahkan. Kalau disalahkan malah nanti kok anaknya tidak rajin sholat. Jadi harus dimotivasi setiap hari. Jadi langkahnya agar anak itu rajin melaksanakan sholat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah merasa sulit untuk menjaga konsistensi dalam melaksanakan sholat 5 waktu? Jika ada, apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Ya, untuk konsistensinya sebenarnya tidak tergantung orang masing-masing. Tetapi terkadang sulit itu adalah waktu sholat itu berbarengan dengan waktu aktivitas kita yang mungkin padat. Makanya kita harus mengutamakan mana dulu yang harus didahulukan. Itu terkadang yang mungkin sulit di lapangan ya, antara waktu sholat dengan waktu ketika kita melaksanakan aktivitas seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah ada dampak negatif dari sering melakukan sholat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada dampak negatifnya. Satu, misalkan jadi malas mengerjakan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Yang kedua, orangnya itu jadi nanti memiliki pendirian yang tidak jelas. Karena apa? Kewajibannya sebagai seorang muslim aja ditinggalkan, apalagi kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi banyak sekali dampak negatifnya, terutama tadi yang saya sebutkan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk menghilangkan rasa malas dalam melaksanakan sholat? Nah, untuk menghilangkan rasa malas itu yang penting ada paksaan, harus dipaksa ya, dibiasakan. Soalnya kalau tidak dibiasakan maka rasa malas itu akan tetap ada. Ya, jadi intinya yang merubah ya diri dia sendiri. Karena kalau tidak dipaksa maka tidak akan terbiasa untuk melaksanakan sholat. Oke, pertanyaan terakhir, apakah Anda pernah mendapat nasihat dari seseorang yang membuat Anda lebih semangat sholat? Jika ada, bisakah Anda ceritakan? Ya, untuk nasihat yang pernah saya dengar biasanya dari ustadz guru saya. Ya, karena guru saya mengingatkan bahwa yang penting sholat itu adalah yang utama, karena di akhirat pun nanti yang akan dihisab itu adalah sholatnya, bukan ibadah yang lain. Makanya itu motivasi saya, intinya jangan pernah meninggalkan sholat walaupun kita dalam keadaan sibuk. Itu yang pernah saya dengar kalimat seperti itu. Dan intinya banyak sekali yang dulu saya dengar intinya dari teman, dari sahabat, terutama dari guru-guru kami seperti itu, Mas Kairo. Terima kasih Pak. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.